datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Suwarto MPD selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Yang terhormat Bapak Ibu guru pamong serta rekan-rekan PPG Prajabatan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Lutfiah Ayu Hairunisa dengan NIM 24225040119, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024. Dengan program studi Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian dari Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan terkait seminar pendidikan profesi guru, di mana melalui seminar ini, saya berharap dapat menyampaikan perjalanan serta refleksi saya sebagai seorang pendidik, sekaligus mendapatkan masukan dan juga pembelajaran yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk diri saya ke depannya. Adapun topik pembahasan pada seminar kali ini meliputi 5 hal. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, desain inovasi pembelajaran. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir, yaitu paradigma makna guru. Berikutnya adalah identifikasi diri. Sebagai calon pendidik, saya ingin menciptakan sistem pendidikan yang aman, terbuka, dan juga menyenangkan. Tempat di mana semua siswa, apapun latar belakangnya, merasa diterima dan dihargai.
Saya ingin terlibat dalam sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga menumbuhkan karakter, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Menjadi guru bukan pekerjaan yang mudah, tapi saya percaya dengan belajar dan terus memperbaiki diri, saya bisa menjadi guru yang profesional. Guru yang hadir bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan ketulusan. Baik, selanjutnya adalah visi saya sebagai calon guru, yaitu menjadi guru profesional yang berdedikasi tinggi, mampu mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, serta menanamkan nilai-nilai karakter, akhlak, dan budi pekerti yang baik, dan juga menciptakan pembelajaran yang inklusif, non-diskriminatif, dan inovatif di lingkungan sekolah yang hangat dan nyaman. Dengan visi tersebut, saya menyadari bahwa ada misi yang harus saya lakukan. Di antaranya dirangkum dalam 8 poin. Yang pertama, memaksimalkan dan juga memanfaatkan dengan baik program pendidikan profesi guru. Yang kedua, mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan skill sebagai guru kejuruan. Yang ketiga, mempelajari dan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, terlebih ketika memberikan pelajaran. Dan yang kelima, mempelajari strategi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan minat dan juga bakat siswa. Yang keenam, menerapkan pendekatan pembelajaran yang menghargai keragaman. Yang ketujuh, menggunakan media atau alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, tentunya menjalin hubungan yang positif dengan lingkungan sekitar. Baik, pembahasan berikutnya adalah review mata kuliah, di mana selama menjalankan perkuliahan pendidikan profesi guru, saya mendapatkan kesempatan belajar selama 2 semester, di mana pembelajaran mata kuliah pada semester 1 telah dicantumkan pada bagian kiri, kemudian mata kuliah yang saya dapatkan pada semester 2 dicantumkan pada sebelah kanan. Nah, yang pertama terkait mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Di sana, saya belajar tentang pentingnya kesadaran diri dan panggilan yang tulus sebagai calon pendidik untuk menerapkan prinsip pendidikan yang membebaskan dan berpihak pada peserta didik, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan juga Pancasila. Mata kuliah berikutnya yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di sana saya belajar mengenali karakteristik, kebutuhan, dan juga gaya belajar peserta didik yang beragam. Pemahaman tersebut penting supaya saya bisa merancang pembelajaran yang sesuai dan bermakna bagi mereka. Mata kuliah berikutnya yaitu Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Pada mata kuliah ini, saya mendapatkan bekal dengan dasar-dasar merancang pembelajaran yang efektif dan adil. Saya juga belajar membuat asesmen yang berpihak pada peserta didik. Nah, berikutnya yaitu mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 1, di mana saya mendapatkan pengalaman langsung terjun ke sekolah. Saya belajar untuk mengajar di kelas dan juga merefleksikan praktik mengajar saya. Hal tersebut tentunya menjadi awal pembelajaran nyata saya sebagai calon guru. Berikutnya adalah mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Saya memahami pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar peserta didik pada mata kuliah ini. Pembelajaran berdiferensiasi membuat kelas lebih adil dan juga inklusif. Berikutnya, materi yang tak kalah penting pada pendidikan profesi guru yaitu inovasi kejuruan. Pada mata kuliah ini, saya mendapatkan wawasan untuk menciptakan inovasi pembelajaran saat mengajar di SMK, yang tentunya sesuai dengan dunia kerja. Di sana saya belajar mengaitkan kompetensi kejuruan dengan kreativitas dan juga teknologi. Dan yang terakhir pada semester 1 saya belajar pencegahan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Pada mata kuliah tersebut saya belajar mengenali bentuk kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan cara mencegah serta menanganinya. Sebagai guru, saya memiliki peran penting menciptakan ruang yang aman dan ramah bagi siswa. Nah, pada semester 2, saya belajar yang pertama terkait mata kuliah pembelajaran sosial emosional, di mana pada mata kuliah ini mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Tetapi di sana saya juga belajar mengelola emosi diri saya sebagai pendidik. Nah, berikutnya adalah mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Melanjutkan dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen semester 1, saya memperdalam kemampuan untuk merancang pembelajaran dan juga asesmen yang berpusat pada peserta didik. Fokusnya lebih kepada praktik dan juga refleksi belajar.
Berikutnya adalah mata kuliah proyek kepemimpinan. Di sana saya belajar menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, baik dalam inovasinya maupun kolaborasi, di mana di sana bekerja sama dengan berbagai pihak yang dimulai dari peserta didik sampai guru maupun juga staf yang lainnya. Berikutnya adalah mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2. Saya mempraktikkan semua pembelajaran pendidikan profesi guru secara utuh dalam pembelajaran nyata. Di sana saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar kelas dengan dimulai dari siklus 1 dan juga 2, yaitu dengan pembelajaran terbimbing, dilanjutkan siklus 3, 4, 5, dan 6 dengan pembelajaran mandiri. Berikutnya terakhir adalah mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Mata kuliah tersebut membekali saya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha pada peserta didik jenjang SMK. Saya juga belajar merancang ide bisnis berbasis potensi lokal. Terakhir, yaitu mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, di mana di sini saya merefleksikan perjalanan pendidikan profesi guru mulai dari awal hingga akhir dan ditutup dengan mendesain inovasi pembelajaran yang saya kembangkan. Nah, salah satu mata kuliah yang paling bermakna dan berdampak langsung bagi diri saya adalah pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Mata kuliah ini tidak hanya mengubah cara pandang saya terhadap peserta didik, tetapi juga mengubah cara pandang terhadap diri saya sendiri sebagai calon pendidik. Materi pada pembelajaran sosial emosional terbagi menjadi 5 topik penting, di mana semuanya saling terhubung. Nah, yang pertama, pada topik pertama dibahas mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CESL. Di sana saya belajar bahwa peserta didik perlu dibimbing dalam 5 kompetensi utama. Yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini semua saya rasa perlu diajarkan, bukan diasumsikan sudah dimiliki oleh masing-masing peserta didik, tetapi perlu dilatih dan juga dikembangkan. Topik kedua membahas tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran sosial emosional. Saya sadar bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi juga role model yang akan ditiru oleh peserta didik, baik dari cara bicaranya, caranya menyelesaikan konflik, sampai bagaimana kami mengelola emosi. Lalu pada topik berikutnya kami mendalami terkait experiential learning, yaitu pembelajaran melalui pengalaman langsung. Saya menyadari bahwa dengan memberikan ruang bagi siswa untuk mengalami langsung, merenungi, dan juga menerapkan pembelajaran, mereka tidak hanya lebih memahami materi, tetapi juga mereka akan lebih mengenal dirinya, mereka mengenal potensinya, dan tentunya setelah itu dapat mengembangkannya. Berikutnya, topik keempat, dihubungkan antara experiential learning dengan pembelajaran sosial emosional secara langsung. Melalui pendekatan experiential learning, saya bisa mengajak peserta didik belajar untuk memiliki rasa empati dan tanggung jawab. Tidak hanya melalui dengan ceramah, tetapi juga melalui pengalaman-pengalaman nyata. Misalnya saat kerja kelompok, kemudian saat ada proyek sosial, ataupun saat sesi refleksi diri. Dan yang terakhir, pada pembelajaran sosial emosional, saya belajar terkait school well-being, yaitu bagaimana menciptakan suasana sekolah yang mendukung tumbuhnya kesejahteraan peserta didik. Di sana saya belajar bahwa sekolah yang aman secara emosional dan sosial akan membuat siswanya lebih siap belajar dan juga berkembang. Dari semua ini saya belajar bahwa pembelajaran bermakna dimulai dari hubungan yang bermakna. Dan guru memiliki peran besar untuk menciptakan ruangan yang aman, nyaman, dan penuh makna itu. Nah, selanjutnya adalah pengalaman yang paling bermakna. Di mana menurut saya, pengalaman yang paling bermakna adalah jembatan antara pengetahuan dan juga pemahaman. Dalam pembelajaran sosial emosional, experiential learning memberikan ruang bagi peserta didik untuk merasakan langsung, bukan hanya memahami secara kognitif, tetapi melalui pengalaman nyata, baik itu berupa simulasi, permainan role model, kerja kelompok, maupun proyek sosial. Peserta didik
akan belajar untuk mengenali emosi, mengelola konflik, dan juga menjalin hubungan sosial secara autentik. Proses tersebut dimulai dengan observasi terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, lalu dilanjutkan dengan refleksi yang mendalam supaya peserta didik tidak hanya tahu apa yang terjadi, tetapi juga tahu mengapa itu terjadi dan bagaimana nantinya harus merespons secara bijak. Misalnya, saat peserta didik diminta untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan sebuah problem atau tantangan. Mereka tidak hanya akan belajar materi, tapi juga mereka akan belajar untuk bersabar, belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain, dan juga belajar untuk mengelola frustasi saat mereka idenya tidak diterima, begitu. Dengan model pembelajaran dari COLD, yaitu yang pertama dilalui dengan tahap concrete experience, dilanjutkan reflective observation, dilanjutkan abstract conceptualization, dan juga active experimentation, maka peserta didik dilatih untuk belajar dari pengalamannya. Kemudian juga dilatih untuk berpikir kritis terhadap diri sendiri dan menerapkannya kembali dalam kehidupan nyata nantinya. Inilah mengapa experiential learning sangat relevan dalam pembelajaran sosial emosional. Karena nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan juga kolaborasi tidak hanya diajarkan, tetapi perlu dilatih dan juga dipraktekkan. Pembahasan berikutnya adalah terkait identifikasi masalah, di mana berdasarkan praktek pengalaman lapangan saya, baik di semester 1 maupun 2, serta berbagai diskusi dan juga artikel-artikel yang saya baca, kita mengetahui bersama bahwa saat ini seringkali terdapat keluhan bahwa banyak pembelajaran yang masih bersifat satu arah. Kemudian, kebanyakan guru mendominasi pelajaran, sementara nanti siswanya menjadi pendengar dan juga pasif. Nah, ini menyebabkan turunnya minat belajar siswa dan juga kurangnya keterlibatan siswa. Belum lagi pada aspek emosional seringkali diabaikan. Maka dari itu, saya merasa perlu pendekatan yang lebih aktif, reflektif, dan juga mengembangkan aspek emosional dari siswa. Nah, setelah memahami pentingnya pengalaman nyata dalam proses belajar, saya mencoba menghadirkan sebuah inovasi yang sederhana namun berdampak. Judul desain inovasi pembelajarannya yaitu meningkatkan minat belajar dan empati melalui media interaktif WordWall berbasis experiential learning. WordWall bukan hanya berisi istilah atau kata kunci, tetapi saya memodifikasi menjadi alat eksplorasi dan refleksi dalam pembelajaran berbasis experiential learning. Melalui tahapan experiential learning, yaitu peserta didik mengalami, merefleksikan, memahami, dan mencoba kembali, maka peserta didik tidak hanya mengingat istilah, tetapi mereka juga bisa mengaitkannya dengan pengalaman mereka sendiri, baik dalam praktiknya maupun saat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya percaya ketika peserta didik merasa memiliki ruang untuk menyuarakan pemikiran dan juga pengalaman mereka, disitulah pembelajaran akan benar-benar hidup. Experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman adalah sebuah pendekatan yang memposisikan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Pendekatan ini menekankan bahwa siswa belajar paling efektif ketika mereka mengalami langsung, kemudian merenungkan pengalaman tersebut, lalu mengembangkannya menjadi sebuah pemahaman dan mencoba menerapkannya kembali di dalam konteks yang baru atau mengaplikasikannya pada konteks yang baru. Konsep ini dikembangkan oleh David Kolb yang meyakini bahwa pengetahuan dibentuk melalui transformasi pengalaman bukan hanya dengan menerima informasi pasif. Maka dari itu, pendekatan ini sangat sesuai jika diaplikasikan dengan kebutuhan siswa SMK yang lebih menyukai pembelajaran praktik dibandingkan dengan pembelajaran kontekstual. Kemudian model experiential learning ini memiliki 4 tahap siklus, yaitu yang pertama concrete experience, di mana tahap ini peserta didik mengalami langsung aktivitas atau fenomena nyata. Dilanjutkan dengan reflective observation, di mana peserta didik diajak untuk merenungi apa yang telah mereka alami, baik secara individu maupun kelompok. Berikutnya siklus ketiga yaitu abstract conceptualization,
Dari hasil refleksi, maka nantinya peserta didik mulai memahami konsep atau teori di balik pengalaman tersebut. Kemudian yang terakhir, pada tahap keempat yaitu active experimentation, nanti pada akhirnya peserta didik akan mencoba untuk menerapkan pemahaman tersebut pada konteks atau masalah yang baru. Dengan siklus ini, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna karena siswa benar-benar terlibat secara langsung di lapangan. Media interaktif yang saya gunakan adalah Wordwall, yang berperan penting dalam memfasilitasi interaksi, kemudian keterlibatan, dan juga pemahaman siswa secara aktif. Media ini saya pilih karena dapat diakses dengan mudah, fleksibel penggunaannya, dan mampu membuat peserta didik lebih antusias dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Wordwall ini saya integrasikan dalam alur pembelajaran experiential learning dengan strategi yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, diskusi kelompok. Yang kedua, bermain kuis interaktif. Yang ketiga, refleksi bersama. Di awal, nantinya peserta didik akan diajak untuk berdiskusi dalam kelompok kecil untuk membahas sebuah materi ataupun menjawab tantangan. Kemudian, mereka nanti akan bermain kuis menggunakan Wordwall yang akan membuat suasana belajarnya menjadi lebih menyenangkan dan juga kolaboratif. Setelah itu, saya melanjutkan dengan refleksi bersama, di mana nanti peserta didik diminta untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, kemudian mengungkapkan apa yang mereka pelajari, dan bagaimana mereka akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari proses-proses yang sudah dilalui tersebut, saya melihat bahwa peserta didik ini tidak hanya lebih memahami materi, tetapi juga lebih berani dalam berpendapat. Kemudian juga lebih berani dalam bekerja sama, serta mereka menunjukkan empati terhadap temannya. Dengan strategi ini, Wordwall bukan hanya menjadi alat kuis, tetapi juga menjadi jembatan untuk menumbuhkan keterlibatan sosial dan emosional secara menyenangkan dan juga bermakna. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh konkret media Wordwall yang saya desain dalam pembelajaran pengujian serat kasar. Berikut adalah media yang saya desain. Media ini dibuat dalam bentuk kuis interaktif yang dapat diakses melalui perangkat peserta didik, baik dari HP, handphone, gawai, ataupun laptop. Salah satu bentuk kuisnya di sini adalah pilihan ganda dan juga ada yang mencocokkan alat, di mana pertanyaan-pertanyaan dalam kuis tersebut digunakan dalam materi pengujian serat kasar. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan seputar konsep serat kasar, seperti pengertiannya, kemudian manfaatnya, dan juga perbedaan-perbedaan yang ada dengan serat pangan. Lalu mereka masuk ke bagian berikutnya, yaitu pada kuis kedua, yaitu mencocokkan gambar alat laboratorium yang digunakan saat proses uji. Seperti di sana terlihat ada alat pemanasan, kemudian juga alat penyaringnya, kemudian gelas-gelas beker, dan juga alat-alat yang lainnya. Lengkap dengan fungsi dan juga langkah kerjanya. Yang menarik di sini adalah siswa nampak belajar secara aktif, bukan pasif. Mereka bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan jawaban, sehingga muncul diskusi dan juga saling belajar. Setelah selesai, kami melakukan refleksi singkat, misalnya alat mana tadi yang sulit untuk dikenali. Kemudian juga saya bertanya kayak, mengapa? Dengan aktivitas ini, saya melihat bahwa peserta didik tidak hanya lebih paham materi, tetapi juga lebih percaya diri dalam menyebutkan nama dan fungsi alat yang sebelumnya mereka anggap itu rumit. Kemudian media Wordwall ini saya pilih karena bisa menggabungkan unsur visual, interaktif, dan juga reflektif sesuai dengan prinsip experiential learning. Dan yang paling penting, peserta didik ini merasa bahwa belajar itu bisa seru dan mereka merasa dilibatkan secara utuh dalam prosesnya. Bapak Ibu, artefak pembelajaran yang saya buat yaitu melalui media Wordwall, di mana linknya dapat diakses pada halaman sebelumnya. Kemudian saya juga membuat modul ajar terkait pembelajaran experiential learning dengan judul Modul Ajar Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian untuk SMK kelas 11 fase F, di mana dapat diakses pada barcode berikut. Selanjutnya, ada juga berbagai metode pembelajaran yang saya lakukan, di mana diawali dengan pembelajaran experiential learning di kelas menggunakan media Wordwall,
dilanjutkan juga dengan proses praktikum serta wawancara terkait pemahaman peserta didik setelah melakukan praktikum. Dan juga tentunya ada pengumpulan laporan praktikum untuk benar-benar mengecek pemahaman dari peserta didik tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu terkait refleksi pengalaman saat mengikuti PPG. Bagi saya, PPG bukan hanya sekedar program akademik, tetapi juga merupakan sebuah proses pembentukan identitas dan pemaknaan ulang tentang profesi guru. Salah satu hal yang paling bermakna yang saya pelajari adalah pentingnya perencanaan pembelajaran yang adaptif dan kontekstual. Di sana saya jadi lebih memahami bahwa merancang pembelajaran tidak cukup hanya mengandalkan modul ajar atau perangkat ajar yang rapi di atas kertas, tetapi perlu juga melakukan pembelajaran yang relevan dengan karakter peserta didik, budaya sekolah, maupun kondisi nyata di lapangan. Melalui PPG, saya juga belajar untuk menjadi guru yang reflektif, bukan hanya menyampaikan materi, tapi saya juga mulai bertanya, apakah peserta didik yang saya ajarkan benar-benar memahaminya? Apakah mereka benar-benar terlibat? Apakah pembelajaran ini bermakna bagi mereka? Saat praktik di kelas, saya juga menyadari bahwa peserta didik bukan hanya sekedar murid yang duduk dan mencatat, tapi mereka adalah individu yang perlu untuk didengar, perlu juga untuk dilibatkan, dan diberi ruang untuk berekspresi. Di situ saya akhirnya mencoba untuk berinovasi, salah satunya menggunakan media word wall. Media virtual ini saya gunakan sebagai alat untuk membangun interaksi dan keterlibatan aktif siswa, terutama dalam materi yang cukup teknis, seperti uji serat kasar tadi. Ternyata ketika siswa diberi ruang untuk bermain kuis, kemudian diberi ruang untuk berdiskusi, dan juga menempelkan ide mereka secara langsung, maka kelas akan menjadi lebih hidup. Peserta didik yang sebelumnya pasif, dia mulai berani untuk berbicara. Siswa yang tadinya kurang percaya diri, sudah mau untuk mulai mencoba. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa experiential learning ini bukan hanya sekedar metode, tetapi menjadi sebuah pemaknaan tersendiri untuk saya. Bahwa guru ini bukan lagi satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membuka jalan bagi siswa untuk menemukan dan memaknai sendiri pengalaman belajarnya. Saya belajar bahwa peran guru bukan hanya mengisi gelas yang kosong, tapi menyalakan semangat belajar dalam diri siswa. PPG ini membantu saya melihat bahwa menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi tentang menghidupkan pembelajaran dan menciptakan ruang yang aman, menyenangkan, serta bermakna bagi setiap siswa. Setelah menjalani proses PPG dan mencoba menerapkan inovasi pembelajaran, saya menyadari bahwa praktik baik harus terus dikembangkan dan juga disebarluaskan. Untuk itu, saya menyusun beberapa rencana tindak lanjut ke depan. Yang pertama, saya akan mengembangkan word wall dalam bentuk digital untuk materi-materi lain di bidang keahlian saya, khususnya yang bersifat praktikum dan konsep-konsep teknis. Tujuannya supaya nanti peserta didik tetap dapat belajar secara aktif dan visual dimanapun mereka berada. Yang kedua, saya ingin mendorong kolaborasi antara guru, terutama di sekolah kejuruan, untuk membuat media pembelajaran interaktif yang sederhana namun bermakna, agar inovasi tidak hanya terjadi secara individual, tetapi menjadi gerakan bersama. Dan yang ketiga, saya akan mempromosikan penggunaan pendekatan experiential learning dalam pembelajaran praktik di SMK. Karena saya percaya pendekatan ini sangat relevan untuk menumbuhkan keterampilan, sikap, dan karakter untuk peserta didik. Dan yang terakhir, saya akan melakukan refleksi berkala terhadap proses pembelajaran yang saya jalankan, sekaligus mendokumentasikan praktik baik sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme saya sebagai pendidik. Karena saya percaya menjadi guru bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang terus bertumbuh dan memberi makna di sepanjang kehidupan. Dan terakhir, sebagai penutup, saya akan menyampaikan terkait paradigma dan makna menjadi guru. Guru bukan hanya sekedar profesi, tetapi panggilan untuk membentuk manusia seutuhnya. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Menjadi guru berarti menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. Saya percaya, ketika peserta didik terlibat secara aktif, maka pembelajaran akan menjadi hidup.
Dan juga dengan inovasi yang sederhana, jika dilakukan dengan cinta dan niat yang baik, maka bisa berdampak besar. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, guru PAMO, rekan PPG, serta peserta didik yang telah menjadi bagian dari perjalanan belajar saya ini. Semoga inovasi ini menjadi awal dari karya-karya pendidikan yang lebih bermakna berikutnya. Mari terus berinovasi, berkolaborasi, dan mencintai dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.